ini terus berusaha bagaimana mencari sinyal-sinyal ping yang diberikan oleh black box kepada tim Basarnas, tepatnya oleh tim KNKT. Dan beberapa kasus yang seperti saya jelaskan tadi, memang black box ataupun alat yang di dekat black box yang memberikan sinyal ping ini bisa saja terpental jauh, dan ini masih terus diusahakan oleh tim gabungan. Winnie Abraham. Baik, terima kasih Eka Nugraha melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti laporan dari Eka tadi, Mas Endro, kekhawatiran dari KMKT bukanlah terpentalnya dari black box tersebut, namun bisa saja terendam di dalam lumpur, terpendam di dalam lumpur yang ada di bawah laut tersebut. Anda bisa jelaskan karakteristik lumpur itu seperti apa? Ini kemudian bisa menjadi bahan masukan bagi tim gabungan Basarnas untuk mendeteksi di mana black box tersebut. Ya memang ya, jika black box masuk ke lumpur, memang itu perlu observasi yang ekstra, karena kita perlu memastikan dulu posisinya ya. Tadi dengan metode finger locator ya. Bisa Karimata seperti apa kedalaman lumpur sendiri? Cukup tebal kah? Saya pikir tebal, karena itu kan berhubungan dengan lahan gambut yang banyak di Kalimantan ya. Jadi, itu terkait sekali. Jadi memang lumpur itu sifatnya mengikat. Jadi kalau sudah tidak di permukaan bisa tersembunyi gitu ya. Iya. Karena kita tahu black box besar dan maksudnya berat ya. Bebannya itu bisa memungkinkan untuk menyembunyikan, tersembunyi oleh lumpur. Betul tidak Mas, ketika diver ini melakukan pencarian, ketika memang visibilitasnya nol ataupun tidak dapat melihat apa-apa, ini pengaruh lumpur sangat luar biasa di bawah laut itu. Iya, karena saat arusnya kuat dalam kolom air, itu kadang-kadang lumpur kan sudah teraduk ya. Tidak akan mengganggu visibility. Kalau berbicara mengenai selain lumpur ya, ekosistem laut sendiri, mungkin hewan dan juga tumbuhan, apakah di Laut Kalimantan ini mempunyai karakteristik tersendiri, Mas Hendro? Pada umumnya sih, khas maksudnya tadi yang saya bilang, mungkin pengaruh dari lahan gambut di daerah Kalimantan umumnya, itu saya pikir banyak juga pengaruh ke ekosistem dari ekosistem di daerah situ. Kebetulan memang teman-teman kami di sana banyak menemukan beberapa kasus lumpur itu memang cukup tebal di sana. Baik, kita tahu betul bahwa kedalaman dari Laut Karimata mencapai 35 sampai 40 meter dan kecepatan arus yang bisa berubah sewaktu-waktu. Betul. Akankah kemudian ini menjadi kendala yang sehari-harinya ditemukan? Dalam pandangan Anda, apa masukan yang bisa Anda berikan kepada tim Basarnas untuk menerjemahkan persoalan-persoalan ini? Ya. Saya pikir memang kita harus mencari waktu yang tepat. Setelah kita tahu di mana posisi kemungkinan black box itu dari. Sebentar, kalau berbicara mengenai mencari waktu yang tepat, waktunya 30 hari ini Mas Hendro. Nah, black box ini dapat memberikan sinyal. Lebih dari itu akan bisa menyusahkan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian, begitu? Betul. Jadi memang kita harus cari waktu yang tepat. Kapan arus pasang surut di sana itu cukup kondusif untuk diselami. Baik. Ya, ini juga cuma itu caranya Pak, Mas. Baik, ini juga terkait dengan keselamatan dari para penyelam kita. Tentu. Karena mengingat kemarin ketika tali penyeimbang itu sudah dikaitkan begitu untuk mengangkut dari ekor tersebut, beberapa penyelam memberikan testimoni bersyukur, alhamdulillah mereka berhasil selamat untuk melakukan pengaitan. Seganas itukah harus dasar laut itu? Betul, karena risikonya nyawa ya. Sekuat arus berapapun kuatnya bisa menyeret penyelam. Makanya setiap penyelam harus punya tandem, punya 2 orang ya. Jadi emang harus ditinjau ini kondisi arus utama. Yeah. Tadi saya menarik ketika membicarakan mengenai waktu yang tepat ya, Mas Hendro. Kita masih akan berbincang permasalahan ini. Waktu yang tepat untuk melakukan pencarian, terutama black box begitu. Karena memang terekam semua pembicaraan pilot dan co-pilot dan juga penyebab dari jatuhnya pesawat AirAsia. Satu segmen lagi, kita akan segera kembali di Apa Kabar Indonesia Pekan. Sejak Sabtu pagi, tim penyelam TNI Angkatan Laut sudah bersiap untuk mengangkat ekor pesawat AirAsia di dasar Selat Karimata. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat,
2 penyelam dikerahkan ke dasar laut untuk mengecek kondisi tali pengikat ekor pesawat. Sekitar pukul 10, tim penyelam mengisi balon dengan udara dari 6 tabung. Setelah penerjunan tim penyelam lanjutan, sekitar pukul 11.50, balon pengapung yang telah diikat dengan ekor pesawat muncul ke permukaan. Tim penyelam terus berupaya mengangkat ekor pesawat ke kapal Crash Onyx yang dilengkapi tali untuk menarik ekor pesawat. Namun mengangkat ekor pesawat yang diperkirakan berbobot 10 ton ini tidaklah mudah. Gelombang yang tinggi membuat balon dan ekor pesawat terus bergerak di perairan. Setelah beberapa jam, ekor pesawat berhasil diangkat ke buritan kapal yang dilengkapi dengan peralatan krain untuk evakuasi. Upaya pengangkatan sudah dilakukan sejak ekor pesawat AirAsia ditemukan Kamis lalu di dasar laut. Namun upaya tim gabungan baru berhasil dilakukan Sabtu pagi hingga siang hari. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, tim TV One mengabarkan. Saya selaku Panglima TNI melihat perjuangan prajurit-prajurit saya di lapangan yang luar biasa menghadapi tantangan ombak gelombang. Saya tadi mencoba berpindah dari kapal Banda Aceh ke Crash Onyx yang jaraknya tidak lebih dari 300 meter. Itu menghadapi gelombang yang luar biasa dan upaya keras sampai ke kapal itu. Untuk itulah saya telah memutuskan selaku Panglima TNI untuk memberikan kenaikan luar biasa kepada beberapa prajurit saya yang telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Basarnas, keinginan dari KNKT, dan saya kira juga keinginan dari masyarakat Indonesia. Demikian rekan-rekan sekalian yang sudah saya sampaikan. Ya, pencarian masih akan terus dilakukan karena kalau berbicara black box ini mempunyai time limit begitu ya, Mas Hendro, untuk bisa memberikan sinyalnya 30 hari maksimal, dan sekarang sudah hampir setengahnya nih, hari ke-15 tentunya. Mau tidak mau tim ini akan bekerja mengejar waktu seperti itu. Tetapi kalau kita melihat karakteristik juga yang sudah dijelaskan oleh Mas Hendro, juga berat melihat bagaimana ketebalan lumpur, kemudian arus serta gelombang. Tadi Mas Hendro menyarankan untuk waktu yang tepat. Nah, kira-kira ini kan juga masukan ya bagi teman-teman diver sendiri. Berbicara mengenai waktu yang tepat, apa yang perlu harus diperhatikan? Iya, saya pikir ini yang paling merasakan di lapangan adalah mungkin kapten kapal yang membawa kapal. Mereka akan tahu kondisi yang mana drifting kapal itu terlemah. Saat arus kuat atau arus pasang surut itu kondisi maksimum, mereka akan rasakan gimana orientasi kapal, manuver kapal. Nah, kalau pasti mereka sudah mengetahui kapan saat-saat jam-jam di mana yang tepat waktunya untuk dilakukan penyelaman. Bahkan malam pun, dalam malam hari ya, saat arusnya lemah, mungkin bisa diambil juga. Anda punya beberapa grafis yang sudah Anda siapkan juga terkait dengan karakteristik Selat Karimata. Bisa Anda tampilkan grafis-grafis tersebut, Mas Hendro, yang menjadi pelajaran kita secara bersama-sama seperti apa sesungguhnya karakteristik dari Selat Karimata tersebut? Iya, di sini kami dari BPBT mendapat namanya dukungan pemodelan laut, artinya mensimulasikan, membuat prediksi kondisi arus permukaan, melihat kondisinya harian. Baik, ada titik merah di sana. Apa makna dari titik merah tersebut? Jadi titik ini menunjukkan saya overlay di titik lost contact. Jadi ini kondisi arus permukaan dari tanggal prediksi ya, peramalan dari tanggal 27 sampai tanggal 4 Januari, 27 Desember ke Januari. Nah, dari simulasi pemodelan ini kita bisa lihat memang karakter arusnya mengalir dari
Selat Karimata menuju Laut Berarti Jawa. kursor tersebut juga Iya. menunjukkan arah-arah arus. Iya betul. Ini panah ini menunjukkan pergerakan arus dari Selat Karimata masuk ke Laut Jawa dalam arah antara Tenggara. Baik, selanjutnya, Mas. Nah, dari sini mungkin kami tim BPPT memiliki beberapa pendekatan. Di antaranya ini dengan simulasi numerik pemodelan, juga dengan bantuan remote sensing untuk melihat pola pergerakan debris atau puing-puing yang tersebar akibat jatuhnya. Berarti makna tiga titik saat ini yang berada di situ merupakan serpian-serpian dari pesawat AirAsia di sini saya buat perkiraan dalam 2 hari debris ini akan bergerak menuju arah Tenggara dari titik lost contact. Di sini saya asumsikan bahwa lost contact adalah acuan di mana kapal mulai jatuh ke laut. Baik, kalau dari perkiraan-perkiraan yang sudah Anda buat ini, Mas Hendro, bersama dengan teman-teman BPPT, lalu posisi dari pesawat yang memang pada saat itu jatuh di perairan itu ada di sebelah mana? Dalam prediksi ini kita cuma asumsi ya. Jadi, ya, ini cuma berbicara mengenai prediksi posisi, berdasarkan dengan data-data yang selama ini Anda punya seperti itu ya, terkait dengan kecepatan angin, kemudian arus dan juga gelombang. Di mana posisinya? Posisi jatuhnya pesawat. Mungkin ya di sini saya memegang data dari KNKT. Jadi posisi terakhir pesawat memberikan sinyal lost contact. Lost contact itu juga asumsikan. Mungkin akan lebih menekankan pula di mana badan pesawat, karena ada dugaan kuat bahwa beberapa korban juga masih terperangkap di dalamnya, dan juga ini terkait juga informasi penting di mana sesungguhnya black box tersebut. Apakah dalam kisaran radius prediksi pemetaan Anda yang Anda lakukan tadi itu? Betul. Jadi dari kajian kami teman-teman di BPPT dari beberapa bagian sudah memetakan, dan ini posisi zona ini sudah kita kirimkan ke lapangan ke kapal Barunajaya 1. Jadi zona antara Barunajaya 1 kapal BPPT. Jadi zona antara titik lost contact dalam arah Tenggara sampai jarak 40-60 km. Baik. Kita bikin koridor prospek daerah survei di sana. Baik, kita berharap bahwa bukan hanya kapal Barunajaya 1 dari BPPT dan juga ada kapal geosurvey lainnya mampu memetakan dan bisa menerjemahkan sesungguhnya di mana black box tersebut, di mana pula badan pesawat yang mungkin akan berbuah hasil terkait dengan pencarian korban lainnya hingga saat ini belum ditemukan. Terima kasih Mas Endro dari BPPT. Terima kasih Mas Endro Sianto. Iya, terima kasih. Dan selanjutnya ini kita akan berbincang terkait dengan metode pendampingan yang akan dilakukan oleh tim DVI dan kinerja dari tim DVI selama 15 hari proses evakuasi korban sudah dilakukan. Kami akan berbincang nanti pemirsa bersama dengan Direktur Eksekutif DVI, Kombes Pol Anton Kastilani. Usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, hanya di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Dengan aliran jenazah yang bisa ditemukan yang katakanlah perlahan, ini merupakan kendala juga ketika kita mengendalikan operasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwa dari waktu ke waktu ini kan kita berlomba dengan proses pembusukan dan lain sebagainya, ya, sehingga tentu proses identifikasi itu sendiri ini akan sedikit kesulitan, ada kesulitan di situ ya. Sejauh mana level kesulitan itu bisa berpengaruh terkait dengan waktu ditemukannya korban, bisa dijelaskan Pak? Jadi kalau kita menemukan jenazah yang fresh, maka dengan metode yang sederhana itu bisa lebih mudah untuk kita identifikasi. Dengan cukup rekonsiliasi antara data dengan catatan antemortemnya cukup. Ya. Tapi ketika ini sudah pembusukan lanjut, katakanlah fragmented dan lain sebagainya, tentu ini akan lebih sulit. Nah, ketika seseorang itu sudah terpisah-pisah menjadi beberapa fragmen, maka ini juga artinya kita harus melakukan pemeriksaan pada beberapa fragmen itu sendiri untuk bisa kita gabungkan seperti kita membuat sebuah jigsaw puzzle. Baik, Pak Anton tahan dulu karena kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan TV One yang saat ini berada di rumah sakit ya, di kawasan Pangkalan Bun. Rumah sakit Imanuddin, ada Irwan di sana. Ada Irwan. Selamat pagi Irwan. Pagi. Ya, jenazah memang sudah berada di rumah sakit Bayangkara semua ya untuk sampai hari ini. Lalu ada informasi apa dari rumah sakit di sana, Irwan?
kami sampaikan bahwa saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Pangranbun, dan di rumah sakit ini telah bersiap-siap para relawan yang terdiri dari pihak kepolisian sebanyak 18 orang, pihak Taruna Siaga Bencana sebanyak 10 orang, dan pihak Satuan Polisi Pamung Praja sebanyak 10 orang, jadi totalnya 38 orang. Di sini kami laporkan bahwa kesiapsiagaan itu juga dilakukan oleh pihak ambulan, yaitu ada 5 buah unit ambulan yang sudah disiapkan, dan untuk peti jenazah juga masih siap semua untuk menampung jika ada jenazah yang datang ke Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar. Dan tidak hanya itu, Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar juga pada saat ini telah mensiagakan 1 unit cold storage, yaitu ruang pendingin jika ada jenazah yang datang melebihi dari target di ruang kamar jenazah. Saat ini Rumah Sakit Umum Sultan ini dalam menyiagakan adanya kedatangan jenazah itu sudah menyiagakan dua ruang jenazah. Jadi jika ada kelebihan dari jenazah yang didapat dari tim Basarnas, maka pihak Rumah Sakit Umum sudah siap untuk menampung. Dan kami laporkan juga bahwa Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar pada hari kemarin dan hari ini belum menerima korban dari pesawat Air Asia. Demikian. Baik, terima kasih Irwan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Imanuddin di Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, kami masih akan berbincang nanti dengan Pak Anton Castellani. Pak Anton, terkait dengan metode pendampingan yang dilakukan terhadap pihak keluarga, kita tahu betul mereka mengalami goncangan psikis. Anda bisa jelaskan pula seperti apa pendampingan yang dilakukan di Surabaya buat mereka. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi, pemirsa. Kemudian setelah itu ada tahapan lanjutnya mendatangi Rumah Sakit Bayangkara untuk menyerahkan data-data terkait dengan keluarga korban, begitu. Ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan berhadapan secara psikis dengan keluarga korban sendiri. Bagian dari tim DVI untuk menjelaskan, kemudian melakukan pendampingan kepada keluarga korban. Ya, betul sekali. Jadi sejak hari pertama ketika kita mendengar berita bahwa pesawat Air Asia QZ8501 ini hilang, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka posko, baik itu antemortem dengan termasuk juga dengan Family Assistance Center-nya di Juanda, yang mana tugasnya adalah walaupun saat itu belum ada announcement dari pihak Basarnas bahwa memang betul terjadi kecelakaan dengan pesawat ini, kita sudah menyiapkan Family Assistance Center untuk mendampingi keluarga. Dengan catatan bahwa keluarga yang sedang mengalami stres, pukulan yang luar biasa dalam kehidupan mereka ini bisa mendapat pendampingan secara psikis dari rekan-rekan kita di sana, yang terdiri dari yang pertama adalah para psikolog, kemudian adalah yang kedua dari pemuka agama, dan yang ketiga tentu dari pihak kepolisian sendiri, dari rekan-rekan kita di DVI. Jadi dalam hal ini ketika kemudian ada announcement bahwa terjadi kecelakaan itu memang betul terjadi, maka kita sudah harus siap untuk mengumpulkan informasi untuk antemortem. Dan ini tidak akan terjadi ataupun akan sulit kita lakukan ketika pihak keluarga masih deny ataupun ada penyangkalan. Ada kejadian seperti itu ya? Dalam 2 pekan belakangan seperti apa yang ditemukan Pak? Karena ini sangat menjadi penentu pula untuk mengumpulkan atau mengoleksi data-data antemortem tersebut guna identifikasi jenazah. Ya, sampai saat ini syukur alhamdulillah bahwa seluruh data antemortem itu bisa kita kumpulkan. Namun demikian ini tidak berarti bahwa rekan-rekan kita di antemortem dan Family Assistance Center itu selesai pekerjaannya, karena masih banyak lagi. Iya, apalagi kalau kita berhadapan dengan emosi para keluarga korban yang mungkin tadi bisa dikatakan menyangkal bila salah satu anggota keluarganya menjadi korban seperti itu. Kemampuan apa yang dilakukan oleh tim-tim yang teman-teman yang tergabung dalam tim DVI untuk bisa setidaknya memberi nasihat yang baik kepada keluarga korban, sekaligus juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga korban itu, Pak? Ya, jadi dalam hal ini yang jelas adalah bagaimana kami dibantu dengan para psikolog dan pemuka agama ini untuk bisa
membuat anggota keluarga ini untuk bisa menerima bahwa itu memang kenyataan yang harus kita terima bersama. Dan tentu saja bagi kami ini adalah hal yang tidak nyaman, mengingat bahwa kita selalu berhadapan dengan anggota keluarga yang demikian dalam sebuah bencana. Mereka sedih, kita ikut sedih. Demikianlah kira-kira empati itu sangat kuat. Baik, kita ketahui bersama 29 jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga. Adakah pendekatan yang berbeda dilakukan oleh tim DVI terhadap katakanlah keluarga yang saat ini sudah menerima jenazah dan sudah memakamkannya, dengan saat ini keluarga yang masih menanti kepastian di mana keluarga mereka yang menjadi korban AirAsia KZ8501? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, pekerjaan rekan-rekan di Family Assistance Center ini belum selesai. Jadi ketika antemortem sudah terkumpul, satu tahap terlaksana. Yang kedua, ketika anggota keluarga ini berkumpul dalam jumlah yang cukup besar di posko antemortem, dengan berkumpulnya orang sebanyak ini tentu kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan akan sangat besar. Ini tugas mereka juga untuk menenangkan, memberikan kesabaran, ketabahan dan sebagainya. Dan terakhir adalah ketika kita mengembalikan kepada pihak keluarga. Ini juga tugas kita, karena bagaimana anggota keluarga ini yang dari pertama itu menyangkal bahwa ini terjadi, korban, kemudian memasuki tahap menunggu yang cukup lama. Kemudian terakhir ini mereka harus menerima kenyataan bahwa anggota keluarga yang mereka terima ini sudah dalam keadaan yang tidak seperti mereka bayangkan. Dan ini treatment yang secara bertahap yang harus kita berikan kepada pihak keluarga. Termasuk begini Pak, termasuk ketika memang seperti yang dikatakan Abraham Silaban, banyak anggota keluarga, ada 162 yang berhasil teridentifikasi, saat ini 29, masih ada 100-an yang masih belum teridentifikasi. Mereka dengan setia, sabar, menanti bagaimana keluarga korban yang berhasil diidentifikasi dan juga rekonsiliasi. Kemampuan untuk menjelaskan, begitu Pak Anton, kepada para keluarga korban ini. Ya, memang menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat berat, sangat membosankan. Jadi bagi kami memang ini tugas berat. Kalau ada beberapa alternatif sebetulnya, salah satu alternatif yang kami tawarkan adalah agar anggota keluarga ini bisa kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing, kepada kehidupan mereka di rumah, yang masak-masak, yang menjaga anak dan sebagainya. Silakan kembali ke rumah. Toh dalam hal ini kegiatan-kegiatan kita ini sudah diliput oleh media dengan baik. Dan hal ini saya kira cukup menyalakan TV di rumah, meninggalkan kontak number ataupun siapa yang bisa dihubungi dari pihak keluarga ketika ada informasi dari kami. Dan anggota keluarga ini sudah diberikan juga nomor kontak ataupun siapa yang bisa mereka hubungi di DVI ini ketika mereka memerlukan sebuah informasi ataupun memberikan informasi tambahan lainnya. Jadi sebetulnya pada prinsipnya mereka bisa untuk kembali kepada kehidupan. Tapi pasti masih banyak ya Pak, kalau dari melihat apa yang terjadi di Rumah Sakit Bayangkara, keluarga ini masih setia menanti di Mapolda Jawa Timur mengenai kejelasan nasib anggota keluarganya seperti itu. Ya, memang di antara mereka ada yang menyampaikan bahwa kalau di rumah saya juga nggak ngapa-ngapain, mungkin malah jadi terpikiran. Kalau di sini saya bisa ketemu dengan anggota keluarga yang lain, kita bisa sharing. Kemudian di samping itu juga tentu peranan rekan-rekan kita di Antemortem dan Family Assistance Center ini sedikit melegakan, melegakan. Mereka melihat bahwa kita masih ada kesibukan di sana. Kita tim DVI ini tidak berhenti bekerja. Kita tahu betul perhatian itu yang ditunjukkan oleh tim DVI. Butuh konsentrasi yang ekstra dalam hal itu Pak, butuh kerja keras juga dari bukan hanya tim forensik, Family Crisis Center juga, pendampingan tadi yang dilakukan. Seperti apa teman-teman di sana menjaga konsentrasi mereka, tentu saja dalam pekerjaan mereka, karena kita tahu betul bahwa semua orang bekerja saat ini Pak, termasuk tim DVI yang sewaktu-waktu ada jenazah ditemukan di Rumah Sakit Imanuddin akan diterbangkan ke sana, mereka harus membedahnya, melakukan pendampingan terhadap keluarga. Itu pekerjaan yang sangat sulit tentu saja. Ya, sangat berat. Jadi rekan-rekan saya di Antemortem maupun di Postmortem ini
sangat berat baik secara fisik maupun mental. Jadi, karena bekerjanya sangat ekstra sekali ya dengan seperti ini. Metode shifting begitu Pak atau seperti apa? Jadi sementara ini memang kita atur jadwal kerja dan lain sebagainya, termasuk dengan banyaknya bantuan dari mana-mana. Ini tentu kita punya eksesif resources untuk yang bekerja, sehingga kita bisa mengatur demikian rupa. Oh, ini giliran si ini dari ini sampai ini dan seterusnya. Pak Anton, tim DVI saat ini mendapatkan bantuan ya, tentunya dari beberapa negara tetangga dan negara sahabat seperti itu. Sampai hari ke-15 ini, bagaimana koordinasi antara tim DVI kita bersama dengan tim DVI negara-negara sahabat ini? Jadi rekan-rekan saya dari berbagai negara ini, baik itu dari Singapura, Malaysia, Australia, Korea maupun dari Arab Emirates, ini sebetulnya teman-teman sekolah. Jadi kami sama-sama dilatih ketika di GSILEC di Semarang di Indonesia ini maupun ketika ada kegiatan-kegiatan pelatihan DVI lainnya di luar negeri. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk bisa bekerja bersama-sama, berkoordinasi, saling sharing pengetahuan, keterampilan maupun ilmu yang selama ini kita miliki. Jadi sejauh ini koordinasi sangat baik. Di samping itu juga melihat situasi kerjasama yang baik ini, hari Selasa yang akan datang ini akan datang kunjungan dari markas besar Interpol untuk melihat seperti apa sih Indonesia bisa menyelenggarakan sebuah operasi DVI. Apakah ini memang betul sudah sesuai dengan standar internasional yang diterbitkan oleh Interpol itu sendiri. Baik, Pak Anton Kasilani, kita juga akan berkesempatan nanti untuk berinteraksi langsung dengan salah satu keluarga korban penumpang dari AirAsia QZ8501 yang memang dari saat ini Surabaya. belum berhasil diidentifikasi ya. Masih menanti kejelasan dari keluarganya. Kami akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami.